Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Fauzia Nur Syifa dengan NIM J0313201092 dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cita-cita saya atau keinginan saya ketika lulus dari Sekolah Vokasi IPB. HSE dikenal juga dengan nama ketiga yakni kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan. Ini adalah kondisi kerja yang sehat dan aman tidak hanya bagi para pekerjanya tapi juga masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar area kerja tersebut. Sebagai personil HSE itu skill apa aja sih yang dimiliki? Setidaknya nih bicara tentang soft skill ya. Menurut saya pribadi yang paling penting adalah public speaking dan komunikasi. Tadi yang saya sebutkan di awal, kita sebagai personil K3 itu berurusan dengan orang. Orang itu beda sama alat. Kalau alat itu kita pencet A atau kita suruh A, dia akan melakukan A gitu. Tapi kalau pekerja, orang itu beda. Jadi ada karakteristik-karakteristik juga yang mungkin mudah untuk diinformasikan ya, untuk dapat menerima. Ada juga yang sulit. Nah, kemampuan untuk komunikasi ini penting. Ini yang harus kita galakan sebagai personil K3 ya. Jadi jangan ada lagi personil K3 itu yang malu-malu untuk diskusi, untuk berkomunikasi sama pekerja, sama manajemen. Dan juga penting lagi adalah public speaking. Public speaking berbicara di depan orang banyak gitu ya. Itu penting sebagai personil HSE. Karena apa? Banyak banget aktivitas pekerjaan kita sebagai personil K3 itu memerlukan berbicara di depan orang banyak. Tentunya kayak safety talk. Biasanya kan nggak dihadiri 1-2 orang aja ya, tapi juga di banyak pekerja yang akan terlibat. Saat meeting dengan manajemen, saat memberikan training. Jadi 2 skill ini penting nih yang harus kita gali terus. Kalau teman-teman masih saat kuliah, mungkin saran saya bisa ya mulai terlibat organisasi, mulai sering untuk melatih lah ya skill komunikasi dan public speaking-nya gitu. Nggak ada lagi alasan introvert, extrovert ya. Sebenarnya karena menurut saya itu hal yang berbeda. Introvert pun bisa menjadi pengkomunikasi yang handal gitu dan seorang public speaker yang bagus. Kemudian skill yang berikutnya adalah terkait dengan analitik. Ini juga penting karena tadi tugas kita sebagai personil HSE kita harus bisa untuk mengidentifikasi bahaya agar bahaya jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Kita perlu mengidentifikasi. Identifikasi itu apa sih? Kita perlu untuk menganalisa. Menganalisa adalah kalau kita melihat ada kondisi yang tidak normal, itu kita udah aware di situ. Itu akan bisa menyebabkan terkait dengan kecelakaan. Kalau kita melihat kabel terkelupas, bau yang aneh, jangan sampai kita acukan aja, biarkan begitu aja gitu ya. Tapi kita perlu skill analisanya di sini. Kenapa bisa demikian? Kalau kita biarkan apa yang akan terjadi seperti itu. Ini perlu kita lakukan agar kecelakaan tidak sampai terjadi. Atau saat proses investigasi juga kita perlu melakukan analisa. Kenapa bisa terjadi kecelakaan tersebut? Apa penyebab dasarnya? Apa penyebab langsungnya? Apa faktor-faktor terkait dengan sistem manajemen perusahaan kita yang gagal? Kita perlu skill analisa untuk memahami itu gitu ya. Dan kemudian kita bisa melakukan kita bisa memberikan input tindakan perbaikan agar kecelakaan yang serupa itu tidak terjadi lagi. Oleh karena itu skill analisa ini penting gitu ya. Kemudian yang terakhir, menurut saya penting juga terkait dengan skill komputer dan teknologi. Jadi jangan ada lagi seorang personal HSE yang nggak cek ya. Menurut saya ini udah wajib banget ya terkait dengan karena kita juga akan melibatkan pembuatan laporan, kita juga akan bagaimana kita bisa memvisualisasi data-data temuan yang kita dapat, terus kita bisa sampaikan ke manajemen agar manajemen mudah memahami dan bisa memberikan saran-saran yang baik seperti itu ya. Maka itu kita perlu nih untuk skill teknologi dan komputer terkait campaigns, terkait kampanye. Ya jangan males juga ya atau jangan ragu juga untuk mempelajari hal-hal yang baru. Software pembuatan video misalnya, atau mulai pembuatan teknologi-teknologi terkait dengan Google Form dan lain-lain. Penerapan K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ada 3 tujuan utama dalam penerapan K3. Yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.
Itulah 3 tujuan utama penerapan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Nah, kemudian aspek perlindungannya meliputi tenaga kerja, baik dari semua jenis dan jenjang keahlian. Kemudian yang kedua, meliputi peralatan dan bahan yang dipergunakan. Yang ketiga, terkait dengan faktor lingkungan, baik fisik, biologi, kimia, maupun sosial. Dan yang keempat, mencangkup aspek perlindungan dalam proses produksi. Yang kelima, tentang karakteristik dan sifat pekerjaan. Dan yang terakhir, tentang teknologi dan metodologi kerjanya. Nah, itulah ada 6 aspek perlindungan dalam ruang lingkup K3. Kemudian penerapan keselamatan kerja dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari suatu kegiatan. Jadi dari awal mereka bekerja, dari perencanaannya sampai dengan hasil yang didapatkan harus memperhatikan K3. Dan selanjutnya adalah semua pihak yang terlibat dalam proses ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha dalam keselamatan kerja. Nah, itulah ruang lingkup penerapan K3. Sekian dari video saya, semoga cita-cita yang saya impikan ini bisa terwujud di suatu saat nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.